Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 dari Matematika 5B akan melanjutkan materi tentang aljabar boolean yang telah diterangkan pada minggu sebelumnya oleh kelompok 9. Nah, sebelum membahas materinya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami kelompok 10 beranggotakan saya sendiri, Dewi Widiawati, lalu ada Ila Rizky Utami, serta ada Muhammad Afif Rahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afif. Di sini saya akan menjelaskan tentang aljabar boolean. Dimulai dari definisinya. Dalam aljabar boolean, variabel x disebut peubah boolean. Fungsi boolean adalah ekspresi yang dibentuk dari peubah boolean melalui operasi penjumlahan, perkalian, atau komplement. Contoh yang pertama, fx sama dengan x. Yang kedua, fxy sama dengan x aksen y plus x. Yang ketiga, g xyz sama dengan buka kurung x plus y tutup kurung aksen plus xyz aksen. Fungsi boolean dapat dinyatakan dalam bentuk tabel kebenaran. Tabel kebenaran adalah suatu tabel yang menyatakan seluruh kemungkinan nilai perubah dari fungsinya. Jika suatu fungsi boolean memuat n peubah, maka banyaknya baris dalam tabel kebenaran ada 2n. Selanjutnya di sini ada tabel kebenaran. Yang pertama contoh f buka kurung x, y, z tutup kurung sama dengan x, y, z tanda kutip plus x. Yang pertama dari tabel x-nya angka 0, yang pertama, kedua 0, ketiga 0, keempat 0, kelima sampai ke 8 itu sama dengan 1. Untuk tabel yang ke y-nya yang pertama 0, yang kedua 0, yang ketiga 1, yang keempat 1, yang kelima 0, yang keenam 0, yang ketujuh 1, yang ke-8 1. Untuk yang ke z-nya yang pertama 0, yang kedua 1, yang pertama 0, yang kedua 1, dan seterusnya seperti itu. Dan untuk f x, y, z tutup kurung sama dengan x, y, z kutip plus x. Yang untuk baris pertama sampai ke 4 itu 0, yang untuk baris ke-5 sampai ke-8 itu 1. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang komplement fungsi. Cara yang pertama dengan menggunakan hukum De Morgan berulang-ulang. Hukum De Morgan yang diperluas A1 plus A2 plus A3 plus titik-titik plus AN sama dengan A1 kutip dikali A2 kutip dikali A3 kutip titik-titik AN kutip buka kurung A1 dikali A2 kali A3 titik-titik kali AN tutup kurung kutip sama dengan A1 kutip plus A2 kutip plus A3 kutip plus titik-titik plus AN kutip. Cara yang kedua menggunakan dual fungsi langkah-langkah. Yang pertama tentukan dual f2. Komplement dari f didapat dengan cara mengkomplementkan setiap variabel yang ada pada dual f. Selanjutnya bentuk standar fungsi boolean. Ada dua bentuk standar fungsi boolean. Yang pertama sum of product. Ciri-cirinya dalam setiap operasi variabelnya adalah perkalian. Yang kedua, setiap suku term dijumlahkan. Yang ketiga, setiap suku mengandung semua variabel. Contoh, fxy sama dengan xy plus x kutip y, gxyz sama dengan x kutip yz plus xyz plus x kutip y kutip z kutip. Dan yang kedua, ada product of sum. Ciri-cirinya yang pertama, dalam setiap suku operasi variabelnya adalah penjumlahan. Yang kedua, setiap suku term dikalikan. Yang ketiga, setiap suku mengandung semua variabel. Contoh, fxy sama dengan x kutip plus y dikali x plus y kutip. Gxyz sama dengan x plus y plus z kutip dikali x kutip plus y kutip plus z dikali x plus y plus z. Baik, yang selanjutnya yaitu konversi bentuk fungsi. Yang pertama, ada konversi ke bentuk SOP. Nah, kita contohkan yaitu fungsi xy sama dengan x ditambah x aksen y.
sama dengan X dikali 1 ditambah X aksen Y. Nah, di sini kenapa bisa ada angka 1? Kita melengkapi variabel di setiap suku dengan cara mengalikan dengan 1, seperti itu. Nah, kemudian saya akan menjelaskannya lebih lanjut dari contoh ini, yaitu kita dari X dikali 1 ditambah X aksen Y menghasilkan X kurung buka Y ditambah Y aksen kurung tutup ditambah X aksen Y. Nah, ganti satu ini dengan menggunakan hukum komplement, yaitu memunculkan variabel yang belum ada. Kemudian selanjutnya yaitu XY ditambah XY aksen ditambah X aksen Y. Nah, di sini kita menggunakan hukum distributif. Kemudian hasilnya yaitu M3, M2, dan M1. Nah, jumlah keseluruhannya yaitu jumlah keseluruhan 1, 2, 3. Nah, yang kedua yaitu konversi ke bentuk POS. Kita menggunakan contoh yaitu F kurung buka XY, fungsi dari XY sama dengan X ditambah X aksen Y sama dengan kurung buka X ditambah X aksen kurung tutup, kurung buka X ditambah Y kurung tutup. Nah, di sini kita menggunakan hukum distributif untuk menghilangkan perkalian pada setiap suku. Nah, kemudian kita lanjutkan yaitu jadinya 1 dikali kurung buka X ditambah Y kurung tutup. Nah, hasilnya dari perkalian tersebut menjadi X ditambah Y. Nah, kemudian hasilnya jadi yaitu M0 sama dengan Pi kurung buka 0 kurung tutup. Baik, selanjutnya yaitu aplikasi aljabar boolean pada sistem digital. Salah satu aplikasi aljabar boolean pada sistem digital adalah penggunaan peta Carnot untuk menentukan fungsi segmen pada 7 segmen. Nah, sama-sama di sini dapat kita lihat ini adalah gambar daripada 7 segmen. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut, mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu 7 segmen. 7 segmen adalah alat elektronik yang dipakai untuk menampilkan angka melalui kombinasi-kombinasi segmennya. Nah, masing-masing segmen akan menyala sesuai dengan masukan biner yang diterima oleh gerbang logika pada sistem digital 7 segmen tersebut. Nah, pada slide ini adalah gambar daripada rangkaian gerbang logika untuk fungsi-fungsi segmen dari 7 segmen tersebut. Nah, teman-teman, mari sama-sama kita lihat gambar ini. Nah, pada gambar ini yaitu merupakan gambar dari rangkaian sistem digital yang dimodelkan dengan gerbang logika. Nah, pada gambar ini terdapat 3 gerbang logika dasar pada sistem digital, yaitu gerbang AND, OR, dan juga NOT. Dari ketiga gerbang logika dasar pada sistem digital, terdapat juga beberapa gerbang turunan yang dipakai dalam sistem digital yang terdapat juga pada gambar ini. Itu ada juga gerbang NAND, ada juga gerbang NOR, dan ada juga gerbang XOR atau EOR, kemudian ada juga gerbang XNOR atau ENOR. Nah, jadi pada gambar ini itu yaitu gambar susunan daripada 3 gerbang logika dasar pada sistem digital dan juga turunannya. Materi selanjutnya tentang penyederhanaan fungsi boolean. Nah, penyederhanaan ini diperlukan sebab kadang fungsi boolean itu mengandung operasi-operasi biner yang tidak perlu ataupun suku-sukunya yang berlebih. Nah, penyederhanaan ini ada 2. Yang pertama adalah secara aljabar, yaitu menggunakan rumus-rumus ataupun aksioma yang berlaku pada fungsi boolean itu sendiri, ataupun menggunakan peta Carnot. Yang pertama itu secara aljabar. Nah, penyederhanaan secara aljabar ini menggunakan sifat-sifat, hukum-hukum, ataupun aksioma aljabar boolean yang bentuknya ataupun
hukumnya itu sama dengan pada logika matematika. Nah, dapat dilihat di situ ada hukum asosiatif, komutatif, distribusi, identitas, dan lainnya. Ini sama dengan pada logika matematika. Hukum ini juga digunakan pada fungsi boolean. Seperti pada contoh, f x y sama dengan x plus x aksen y. Nah, di sini yang pertama yang harus kita lakukan adalah mendistribusikannya, sehingga bentuknya menjadi x plus x aksen dikali x plus y. Nah, di sini x plus x aksen itu memenuhi sifat identitas, maka itu sama dengan 1, sehingga sama dengan 1 dikali x plus y. Karena dikali 1 maka tetap, maka sama dengan x plus y. Nah, x plus y ini adalah bentuk sederhana dari x plus x aksen y. Nah, selanjutnya yaitu peta Granaug. Nah, peta Granaug ini merupakan sekumpulan kotak-kotak yang beri nama sedemikian rupa berdasarkan nama variabelnya, diletakkan sedemikian rupa pula sehingga dapat mengeliminasi beberapa tabel jika kotak itu digabung. Nah, untuk wilayah 2 variabel, inputnya akan sebanyak 2 pangkat 2. Mohon maaf, ini harusnya 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, terus Adapun banyaknya kotak yang dibutuhkan adalah 4 kotak. Keempat kotak tersebut diatur sedemikian rupa, dapat dilihat seperti ini. Nah, itu apabila 0 maka itu artinya aksen ataupun bayangannya. Jadi misal itu 0,0 berarti x aksen ini aksen. Nah, dapat dilihat tabelnya. Jika ada 2 kotak yang ditandai satu bertetangga dekat dengan digabungkan akan menghasilkan satu variabel tunggal. Untuk satu kotak yang ditandai 1 dan tidak memiliki tetangga dekat akan mempunyai 2 variabel. Contohnya dapat dilihat f sama dengan x aksen y plus xy. Nah, disitu kan x aksen berarti untuk x-nya itu 0, y berarti y-nya itu 1, berarti 0 sama 0,1 tulis 1, lalu kemudian ditambah x, y berarti x-nya 1 juga, y-nya juga 1, maka ditulis di situ. Dapat dilihat bahwa 1 itu bertetangga dari atas ke bawah 1, 1. Nah, karena bertetangganya seperti itu, maka itu y. Namun apabila bertetangganya bersampingan, misal 1, 1 dari samping kanan ke samping kiri 1, 1. Nah, maka itu akan menghasilkan sama dengan x. Atas segala kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.